Hari ini, kita main curang sama film aksi komedi kriminal fresh keluar oven, Play Dirty. Seperti Ocean's 11 ketemu John Wick. Pencuri amatir direkrut ke geng. Mereka harus kerja sama rampok bank kali ini. Dia pikir dirinya bos di sini. Sok-sokan, tapi dengar nama Parker, langsung ciut. Tadi saya cuma bercanda. Akhirnya dia pakai topi, lanjut misi, sambil kena pukul pengawas bank buat bikin dia kelihatan keren di mata pacar pengawas. Geng lagi kumpulin uang, tiba-tiba pencuri amatir lain sama pacarnya datang naik mobil. Tahu ada perampokan, dia kepikiran rampok balik pencuri itu. Dia nunggu di luar, begitu tim Parker keluar, dia tembak mati 2 orang depan. Philly kena luka, dia ambil kantong uang, kabur naik mobil. Parker kejar, tembak habis-habisan, mobil meluncur lewat taman, nabrak lintasan balapan kuda, bikin orang dan kuda berjatuhan. Dia coba lewati kekacauan karena Parker masih ngejar. Parker lincah, zigzag lewat kuda panik, lalu tembak tepat di kepala si pelaku. Parker masuk mobil ambil uang lagi, tapi balik kasih pacar pelaku $10.000 buat ganti rugi bunuh kekasihnya. Sekaligus biar dia tutup mulut ke polisi. Geng balik ke markas usang. Philly dibalut. Zen, pencuri wanita di geng, usai bagi uang, lepas baju mandi, tunjukkan tubuh seksi. Bahkan Parker tergoda. Tapi detik berikutnya, Zen tembak mati semua orang. Parker lincah, ambil pistol, pecahin jendela, lompat keluar. Sayangnya pistol jatuh jauh. Parker nekat lompat ambil buat balas tembak. Tapi Zen lebih cepat sedetik. Parker kena peluru, jatuh ke air terjun di belakang. Parker sadar di motel, berhasil merangkak ke sana dan diselamatkan Maj seperti biasa. Maj saranin istirahat dulu, tapi Parker buru-buru cari Zen. Sambil tahan sakit luka, dia masuk kamar 12, kamar favoritnya. Usir pasangan yang lagi bermesraan. Dia dobrak dinding, ambil dokumen dan pistol yang disembunyikan. Sekalian pinjam celana tamu, bayar Maj sedikit. Parker nyetir ketemu istri Philly, Grace, buat kasih kabar. Grace udah tahu ini bakal terjadi. Dia sering peringatin suaminya. Parker nawar, kalau Grace kasih info buat temuin Zen, dia bakal dapat bagian uang. Meski kesal karena Parker selalu selamat, Grace akhirnya kasih tahu, ada Reggie Riley di Jersey City. Mungkin tahu sesuatu. Sebelum Parker pergi, Grace minta dia habisi Zen buatnya. Parker telepon Grofield, pencuri ulung yang sembunyi di balik kedok sirkus selalu rugi. Dengar kabar Philly, Grofield langsung cari info soal Reggie Riley buat Parker. Reggie baru keluar dari tempat dugem, langsung ketemu Parker yang nunggu di mobil. Setelah diancam peluru, Reggie ngaku Zen kayak tentara bayaran. Pernah jadi bagian pengawal elit diktator Amerika Selatan. Dia telepon Zen sebelum makan malam, suruh menjauh. Tapi itu keputusan bodoh. Parker sadar ada mobil bayangan ngintil di belakang. Reggie ketakutan, minta perlindungan, janji kasih alamat gedung setengah jadi tempat Zen sembunyi. Tapi itu cuma umpan. Di perempatan, tiba-tiba 3 mobil tabrak mobil Parker dari 3 sisi. Sekelompok tentara bawa senjata berat dekati mobil. Reggie pingsan, Parker pura-pura pingsan. Tunggu mereka dekat, baru tembak mati 1 orang. Dia lompat keluar, biarin Reggie kena tembak sampai mati. Lalu balas tembak, habisi 2 lagi. Parker buka bagasi, suruh sopir Jimmy tembak bantu. Jimmy tumbangin 2, tapi kena peluru juga. Parker selesaikan semua, tahan 1 orang hidup-hidup, rampas mobil, lalu kabur. Dia paksa orang itu bawa ke gedung tempat Zen sembunyi. Parker sampai saat Zen lagi coba peras info soal misi besar dari amatir bernama Bosco. Zen kaget Parker bisa sampai ke sini. Karena Bosco kebanyakan omong, Parker tembak mati dia. Zen ngamuk, soalnya Parker putusin satu-satunya koneksi dia. Zen bilang ini bukan cuma soal ratusan ribu dolar, tapi truk berisi $4 juta. Bosco tahu rute dan kode. Tanpa itu nggak bakal sukses. Tapi Parker tahu Zen bohong. Gagal kelabui mata tajam Parker. Zen akhirnya jujur. Beberapa bulan lalu, penemuan arkeologi seharga lebih dari GDP 1 negara ditemukan. Kapal layar Spanyol abad 15. Putri Arintero, bernilai lebih dari $1 miliar. Bisa selesaikan kemiskinan di negara Zen. Tapi Presiden Ignacio korup, ambil harta itu buat diri sendiri. Rencananya, dia pindahin harta ke AS dengan kedok perjalanan amal. Pamer di PBB. Lalu sewa tim buat rampok. Ambil bagiannya, dan kabur, ninggalin rakyatnya. Zen ajak Parker kerjasama. Dia selamatkan rakyat negaranya. Parker jadi kaya raya, tapi dengar nama Outfit, organisasi yang disewa Ignacio.
Parker ragu. Dia dan Outfi punya kesepakatan gak saling ganggu. Meski begitu, Parker setuju ikut dan telepon Grofield, bos sirkus, buat gabung. Zen bawa Parker dan Grofield ketemu atasannya, Kolonel Fabricio. Orang tua ini pengen cerita panjang soal sejarah kapal karam. Tapi Parker cuma peduli harta itu bakal ada di New York dan langsung bilang mereka minta 30%. Lihat tim Zen bikin bengkel kerajinan buat ukir replika Putri Arintero biar ganti barang asli tanpa bikin Outfi curiga. Parker cuma nyengir. Tempat yang mereka incar adalah markas PBB, gedung paling aman di dunia. Parker punya rencana, biar tim perampok Outfi yang ngerjain bagian susah. Mereka cuma perlu rencanain rampok balik dari Outfi. Masalah sebenarnya buat Parker adalah Lozini, bos Outfi. Dalam kesepakatan mereka, Parker bahkan gak boleh injak New York. Berbeda dengan Grofield yang cemas. Parker santai bilang, asal kita masuk dan keluar tanpa ketahuan, beres. Grofield ditugasin pantau Kincaid, anak buah andalan lo ini. Sementara Parker dan Zen cari Nick, pacar Bosco, yang punya kasino. Parker gak basa-basi, langsung ke meja Nick, bilang, pacar lo mati. Dia punya dokumen yang kita butuhin. Di mana? Nick rapuh. Dengar kabar Bosco mati. Dia nangis histeris. Bilang kalau ada apa-apa, Bosco pasti simpan di lantai atas sama Tuan Bluey. Pas itu, Grofield lapor Kincaid lagi pimpin anak buahnya hancurin beberapa bar, termasuk punya Nick. Grofield telepon Parker. Tepat banget, pas anak buah Kincaid masuk bawa senjata. Ternyata mereka disuruh lo ini cari Bosco. Belum sempat tanya, Nick kena serangan jantung. Zen manfaatin momen, pura-pura dokter buat dekati, lalu bareng Parker habisi anak buah Kincaid. Parker buru-buru naik ke atas cari Tuan Bluey. Ternyata cuma tumpukan boneka gajah. Setelah cari, dia temuin rencana yang disembunyikan Bosco. Tapi Grofield lapor polisi cuma 2 menit lagi sampai. Dan Parker nggak boleh ketahuan anak buah lo ini. Sayangnya, udah telat. Kincaid lihat situasi buruk, masuk, dan ketemu Parker. Parker langsung tahan dia, tapi Kincaid sengat dia pakai setrum. Untung kulit Parker tebal, nggak kenapa-kenapa. Dia hantam kepala Kincaid pakai pintu, lalu lempar dia lewat jendela. Kincaid sempat gantung di tirai, tapi polisi udah sampai di bawah. Parker pegang Kincaid, suruh diam. Kincaid kira selamat, tapi begitu polisi pergi, Parker lepasin tangan. Kincaid jatuh keras, nggak mati, tapi pasti lihat muka Parker. Dia lapor ke lo ini. Sebagai gantinya, Parker dan Zen dapetin rencana Bosco. Tim pencuri ulung Parker kumpul di rumah pasangan Brenda. Parker rekrut pembalap jago, Stan Davis. Setelah pelajari situasi, mereka tebak tim Outfi bakal pindahin harta ke stasiun di bawah gedung Kongres. Rencana Outfi, angkut harta pakai kereta sampah otomatis yang jalan malam. Kumpulin sampah sepanjang malam, lalu langsung ke stasiun Flushing, tempat pembuangan yang dikuasai Outfi. Tim Parker pakai rencana Bosco. Brenda dan suami pura-pura jadi petugas ganti shift. Masuk ruang kontrol di stasiun Bryant Park. Lalu percepat kereta. Mereka tahu ada anak buah Outfi, Glasgow, di sana. Lalu giliran Grofield. Ada mekanisme pengaman di rel stasiun. Rem buat cegah kereta kecepatan. Tugasnya memutus rem itu. Akhirnya, kereta bakal tergelincir, nabrak tumpukan pasir yang disiapin Parker. Tim sisanya buru-buru ambil peti harta. Stan urus truk buat angkut barang. Total waktu cuma 10 menit buat semua. Parker balik ke hotel. Lihat Zen pakai gaun putih seksi. Jelas Zen coba rayu, cerita soal misinya. Tapi Parker nggak percaya. Dia cuma peduli misi rampok harta. Sejarah baginya cuma masa lalu. Tiba-tiba Matteo, pacar delusional Zen, masuk, tindih kepala Parker, bersama Thomas. Mereka robek baju Parker, ikat dia ke pipa air. Mau balas dendam karena Parker singkirin mereka dan kira Parker rebut Zen. Ternyata mereka telepon Outfi, kasih tahu soal Parker. Anak buah Outfi bakal datang sejam lagi. Parker yakinin Matteo buka ikatannya, bilang dia tahu cara Outfi. Mereka nggak bakal ninggalin siapapun hidup kalau nggak dapet info. Saat itu, Zen nemuin mereka, tapi detik berikutnya, anak buah lo ini nyerang. Parker cepat habisi satu, lalu tarik Matteo jadi tameng biar Zen tembak yang lain. Parker lihat panggilan dari lo ini di ponsel anak buah. Langsung angkat, lo ini ancam. Suruh Parker cabut dari kota. Sendirian gak bisa lawan organisasi. Lo ini juga bilang lupain rencana matang Parker. Soalnya dia udah selangkah di depan. Rampok hartanya sekarang, bukan besok. Parker dan Zen buru-buru naik mobil. Parker telepon timnya buat langsung bergerak. Tapi anak buahnya lagi mabuk-mabukan.
Cuma Grofield yang langsung sadar begitu dengar kabar. Pasangan Brenda langsung jalan. Sementara Stan masih nyasar entah di mana. Grofield terpaksa tampar biar sadar. Brenda dan suami sesuai rencana nyamar jadi pengawas keamanan. Bilang ada Glasscock yang incar kereta berikutnya. Sialnya, Glasscock sendiri yang sambut mereka di pintu. Dia tahan petugas. Kunci pintu. Pas Glasscock cerewet soal hidup premannya. Seorang petugas tekan tombol buka pintu. Brenda dan suami nyerbu. Tundukkan dia. Petugas yang tadi senang. Malah kena teror lagi. Mereka lari ke panel kontrol. Ternyata panel udah diganti beberapa hari lalu. Pasangan Brenda ribut besar. Seorang petugas, yang orang tuanya cerai karena ribut terus. Kesal, bantu mereka. Sebenarnya biar mereka diam. Mereka berhasil percepat kereta sampah. Di sisi lain, Stan, abis muntah, rampas truk, Grofield curi motor, gaspol. Kereta melaju kencang banget. Perlu 2 kali lipat kecepatan di tikungan. Grofield kebut waktu. Akhirnya sampai di rel. Lagi senang kira datang duluan. Kereta udah di depan mata. Dia buru-buru lari. Tapi klem jatuh. Dengan sekuat tenaga, Grofield tendang rem pengaman. Untung berhasil putus di detik akhir. Kereta lanjut melaju. Capai 60 km per jam. Parker dan Zen sampai di tumpukan pasir. Tapi cuma bisa lihat kereta melesat lewat. Nggak nabrak pasir seperti rencana. Karena kecepatannya kurang, Parker langsung ubah taktik, suruh kereta capai kecepatan maksimal di tikungan berikutnya, di rel jalan 23 dan Cork. Grofield harus putusin 1 rem lagi. Dia lewat jalan pintas Dutch Kills Green. Lagi cari tuas, Stan yang masih mabuk nabrak lengan Grofield, lalu ngebut, tabrak pembatas, dan, sukses, panggil polisi. Sementara itu, kereta masih melaju kencang, capai 80 km per jam. Untungnya, Grofield sadar tepat waktu, tembak rem, selamatin tim dari kegagalan besar. Akhirnya, kereta tergelincir dari rel, jatuh ke jalan di bawah, nyaris hancurin Parker dan Zen. Grofield terlempar dari motor, tapi ajaibnya selamat. Kali ini leluhur bener-bener gendong. Zen nekat mundurin mobil, tabrak miring lewat toko, lolos dari maut, tanpa istirahat. Mereka buru-buru bongkar peti, tapi Stan belum sampai. Parker dobrak peti, isinya cuma batu. Grofield sadar ini jebakan. Pas Parker lihat lampu kedip-kedip bom, dia suruh tim kabur seketika. Tapi anak buah Lozini udah kepung. Tim kompak tembak balik, kabur cepat sebelum polisi datang. Mereka berhasil lolos kepungan, lari ke mobil. Tapi mobil udah hancur. Pas kira bakal kena tangkap polisi, Stan melesat datang. Ternyata dia rampas mobil polisi buat selamatin mereka semua. Zen frustrasi, mau cabut. Parker ceritain hidupnya buat yakinin Zen bertahan. Dia bilang sejak umur 8 udah suka bikin rencana. Dan sekarang juga gitu. Meski tim lesu, kayak udah hilang percaya sama dia, Parker tetap teguh. Mereka masih punya 1 kesempatan. Cari patung Putri Arintero. Nilainya setengah dari harta karun. Dengar ini, tim kayak disuntik harapan. Masalahnya, gimana caranya tahu siapa miliuner yang beli patung itu? Tapi Parker punya cara lain. Tanya langsung ke Kincaid. Grofield akhirnya puas menjiwai peran sebagai penutup yang mau lompat dari gedung di rooftop tempat Kincaid sembunyi. Setelah berhasil umpan pengawal Kincaid naik, Parker selesaikan dia, sementara Grofield lepas peran, bikin anak buah Kincaid main peran lompat gedung. Lalu, mereka berdua nyamar jadi polisi, masuk kamar Kincaid. Begitu lihat Parker, Kincaid teriak, bahkan tawarin Bitcoin buat nyogok. Tapi pingsan pas tahu anak buahnya udah dilempar ke bawah. Grofield tanya cewek yang bareng Kincaid, apa dia tahu siapa pembeli patung Putri Arintero? Ternyata cewek itu tahu. Kincaid pernah cerewet pas senang, bilang pembelinya Phineas Paul, dan bahkan kasih tahu Paul lagi makan di sebuah restoran. Parker nggak pakai buang waktu, langsung datangi miliuner Phineas Paul, bilang mau patung Putri Arintero. Paul sok-sokan kayak orang terpenting di dunia, tapi Parker tembak pelan ke temennya buat peringatan. Paul ketakutan, langsung nurut naik mobil. Dia ngaku patung disimpan di brankas pribadi milik Outfit di Greenbrook. Tapi dia bilang mustahil ambil patung itu karena dilindungi sangkar keamanan dari campuran karbon tungsten. Nggak bisa dipotong kecuali pakai alat khusus berhari-hari. Atau buka kunci waktunya jam 8 pagi besok di brankas nomor 1. Tim Parker putuskan ambil sangkarnya sekalian. Mereka hubungi Mike Carlo, spesialis bikin mobil balap, yang punya monster cukup kuat buat tarik sangkar itu. Grofield lanjutin bakat aktingnya, nyamar nabrak cewek, hancurin kamera keamanan Greenbrook, umpanin penjaga keluar,
Setelah gebuk penjaga pertama pingsan, Grofield masuk diam-diam, tundukkan penjaga kedua dengan cepat. Sementara itu, Stan kelewat mabuk obat, bikin Paul kabur, lapor ke Lozini. Seketika, Bos Outfit bawa pasukan gede-gedean serbu Greenbrook. Di sisi ini, Parker dan Grofield ledakin pintu brankas nomor 1. Di luar, Brenda lihat pasukan Lozini, langsung lapor Parker. Pas Lozini masuk, tim Parker udah rebut patung dan kabur. Zen, yang pantau dari atas, lihat 2 mobil musuh blokir jalan di depan. Grofield belok masuk hutan, tapi musuh ngejar dan tembak buat rebut patung. 1 tali pengikat lepas. Parker nekat panjat ke belakang buat ikat ulang. Grofield nyetir, sengaja belok tajam, bikin 1 mobil musuh nabrak pohon dan meledak. Di malam Natal dengan salju putih, Grofield lanjut nyetir ke kota terdekat. Tapi 1 mobil musuh masih ngejar. Dia hindarin mobil pasangan suami istri, bikin Parker tembak keluar dan nyelonong ke rumah warga. Parker buru-buru kejar, nyusul Grofield, gantungan tali, tapi tali putus, bikin dia terseret di jalan. Mobil musuh manfaatin momen, tembak Parker bertubi-tubi. Parker buru-buru ambil pistol, balas tembak. Di saat kritis, Zen ngebut datang, tabrak 1 musuh, lalu tembak abis yang lain. Grofield sampai di 1 jalan, tapi anak buah Outfit udah nunggu. Tembak gila-gilaan, Grofield cuma bisa nyetir naik bukit. Peti di belakang lepas, meluncur ke bawah. Lozini telepon Phineas, nawarin transaksi seketika. Phineas nggak punya pilihan karena patung udah dikirim ke depan pintunya. Phineas kegirangan pegang-pegang patung Putri Arintero, tapi tiba-tiba 1 mata patung copot. Dia teriak, "Sialan, ini cuma barang palsu." Ternyata itu rencana Parker dari awal. Mainkan trik Lozini pakai cara Lozini sendiri. Patung asli nggak pernah ninggalin brankas. Mereka pakai patung buatan tim kerajinan Zen buat tipu Lozini. Balas dendam atas permainannya, Stan, entah akting atau beneran, bikin Phineas percaya. Mereka cat ulang nomor brankas buat ganti posisi. Pengejaran tadi cuma akting sempurna tim pencuri ulung. Pukul 8, Parker dan Zen dobrak brankas, buka kunci sangkar pengaman, dan Putri Arintero asli muncul di depan mata. Zen terharu, patung ini inspirasinya. Mereka buru-buru pindahin patung, tapi Lozini bergerak cepat, datang sambil arahin pistol ke Parker. Dengan tenang, Parker bilang Outfit cuma bagus di luaran. Aslinya udah mau bangkrut. Tanpa patung ini, Outfit bakal bubar. Tentu Parker nggak bakal kasih patung itu. Dia udah siapin jebakan. Timnya pasang bom di patung. Kalau anak buah Lozini macam-macam, harta 500 juta dolar ini bakal meledak. Grofield datang selamatin Stan. Pas itu, pasukan Presiden de la Paz muncul. Zen yang kasih tahu mereka Lozini ada di sini. Buat sikat pengkhianat, Lozini mulai takut, minta Parker pikir matang. Tapi Parker nggak perlu mikir. Dia tekan tombol. Bom meledak. Parker dekati Lozini, akhiri kesepakatan dengan Outfit. Nggak ada yang bisa suruh dia pergi lagi. Tim ninggalin semuanya, kabur. Tapi sebelum bom meledak, Parker udah ambil semua permata dari patung. Bagi ke tim, dia juga bocorin rekaman ke media. Nuduh Presiden de la Paz. Akhirnya, sisa harta karun dikembalikan, dibagi ke rakyat. Zen ngaku awalnya dekati Parker buat tujuan tertentu, tapi sekarang beneran suka sama dia. Tapi Parker setia sama janji ke Grace. Dia ketemu lagi sama istri sahabatnya yang udah mati, buat tebus kesalahannya.